Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 448. Puncak tingkat 9 alam Mahayana hanyalah seorang biksu, tetapi begitu Anda memasuki transformasi alam abadi negeri peri, Anda akan memiliki tubuh setengah abadi. Jangan khawatir, saya berencana untuk berbicara dengan penguasa kota Anda besok. Dia seharusnya hanya ingin menjadi abadi sekarang. Saya kira dia tidak ingin peduli dengan urusan kota binatang lagi. Tapi untuk memasuki rumah penguasa kota, jika kau ingin menjadi penguasa kota, jangan terburu-buru untuk saat ini. Jangan terlalu ceroboh. Dev Chen menghibur Jenderal Singh dan berkata, "Ya, okelah, aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Chen." Jenderal Singh mengangguk. Setelah mengobrol dengan Jenderal Singh, Dev kembali ke kamarnya, berencana untuk istirahat malam yang nyenyak, dan kemudian pergi berbicara dengan penguasa kota besok. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia berencana untuk meninggalkan kota binatang ini, lagi pula, dia telah berada di sini selama beberapa hari. Tambang urat batu roh akan dikelola oleh Jenderal Singh, dan Dev akan datang dan mendapatkan batu roh peri ketika saatnya tiba. Adapun pohon kuno, Dev tidak berencana untuk tergoda. Bagaimanapun, itu adalah hal yang diperlukan penguasa kota untuk membantu kultivasinya. Jika Dev ingin mengambil untuk dirinya sendiri, dia pasti akan bertarung dengan penguasa kota. Meskipun Dev sekarang telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan master transformasi alam abadi negeri peri. Selama penguasa kota tidak mencampuri tentang urusan kota binatang, dan tidak memata-matai tambang batu roh perinya sendiri, Dev tidak akan mengganggu kultivasinya. Saat Dev membuka pintu kamar, sesosok tiba-tiba bergegas menuju Dev. Sebelum Dev Chen bisa bereaksi, dia terbungkus kelembutan. Diikuti oleh aroma tubuh yang menggoda, Dev Chen menunduk dan menemukan bahwa Grace lah yang memeluknya. Pada saat ini, Grace tidak menggunakan sehelai kain pun, dan mata Dev bersinar menatap kulitnya yang seputih salju bergetar. Terutama aroma tubuh yang aneh di tubuh Grace membuat Dev Chen hanya merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. "Grace, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku cepat." Dev berkata bingung. "Tuan Chen, tolong bawalah aku, kau menginginkanku. Saya tahu Anda bukan orang biasa, dan Anda pasti akan pergi dari sini ketika saatnya tiba. Setelah kau pergi, apa yang akan aku dan kakakku lakukan? Sejauh menyangkut kekuatan kami berdua, tidak ada cara untuk melindungi diri kami sendiri." Grace memeluk Dev Chen erat-erat dan berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika aku pergi, aku akan memberitahu Jenderal Singh untuk menjaga kalian dua saudara-saudari." "Dengan dukungan Jenderal Singh, apa yang kau takutkan?" Dev berkata dengan tergesa-gesa. "Itu berbeda. Jika Tuan Chen menginginkan saya, maka saya akan jadi wanita Tuan Chen. Saya percaya bahwa Jenderal Singh pasti akan memperlakukan kami dengan hormat. Tapi jika saya hanya teman biasa dengan Tuan Chen, perlakuannya pasti akan berbeda. Dan aku sangat menyukaimu, kau pasti juga menginginkanku, bercinta." Grace mengangkat kepalanya dengan air mata berlinang, memohon pada Dev. Dev menunduk melihat tatapan menyedihkan Grace, dan dengan kecantikan yang menakjubkan itu, Dev tidak bisa menahannya lagi. "Kalau begitu, maka saya tidak akan sungkan, oke segera, bercinta." Dev Chen membawa Grace dan melemparkannya ke tempat tidur. Bercinta. Malam musim semi seperti bunga persik. Dan di luar kamar Dev, Melanie sudah menangis. Untuk Dev, dia sebenarnya tidak bisa mengatakan dia menyukainya, dia lebih berterima kasih kepada Dev. Tapi wanita seperti ini, dengan keinginan kuat untuk menang atau kalah. Dia tinggal bersama Dev Chen sepanjang malam, tapi Dev tidak menyentuhnya. Tapi menghadapi Grace, Dev seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Melanie mengakui bahwa penampilannya tidak sebagus Grace, tetapi Dev sangat baik satu sama lain, dan Melanie sangat tidak nyaman di hatinya. Apalagi jika Dev pergi, bagaimana dia harus pergi di masa depan? Kakaknya juga sudah mati, dan dia tidak berdaya. Apa yang harus dia lakukan? Setelah beberapa saat, Melanie menyeka air matanya, dengan tegas di matanya. "Kemanapun kau pergi, apakah kau menginginkanku atau tidak, aku akan selalu mengikutimu." Melanie benar-benar akan mengikuti Dev, kemanapun Dev Chen pergi, dia akan mengikuti. Bagaimanapun, dia sendirian sekarang, dan dia tidak takut pada apapun.
Setelah meneguhkan hatinya, Melanie berbalik dan kembali ke kamarnya. Ketika Dev membuka pintu, Melanie tidak lagi berada di halaman, jadi dia tidak tahu bahwa Melanie telah mendengarkan di luar sepanjang malam. Setelahnya Dev Chen menemukan Jenderal Singh, dan Dev mengikuti Jenderal Singh pergi ke penjara. Dengan mengikuti Jenderal Singh, mereka memasuki penjara dengan lancar, dan kemudian Dev Chen berada di bawah pohon kuno, dan kemudian membelai pohon kuno itu dengan tangannya, dan kesadaran ilahinya memasuki ruang pohon kuno. Kali ini, percakapan dengan penguasa kota ternyata sangat menyenangkan. Dia tidak tahu apakah penguasa kota telah menyelidiki Dev. Bagaimanapun, penguasa kota juga sopan pada Dev. Dan penguasa kota juga bersedia menyerahkan posisi penguasa kota kepada Jenderal Singh. Jenderal Singh diberikan tanggung jawab atas seluruh urusan di kota binatang, dan satu-satunya persyaratannya adalah menjaga pohon kuno ini. Dev juga menyetujui permintaan penguasa kota. Jika Jenderal Singh menjadi penguasa kota, seluruh kota binatang akan menjadi kekuatan Dev. Keluar dari ruang pohon kuno, Dev memberitahu Jenderal Singh apa yang dikatakan penguasa kota, yang membuat Jenderal Singh hampir bahagia sampai mati. Pada hari yang sama, perintah penguasa kota menyebar ke seluruh kota binatang. Penguasa kota, yang tidak terlihat selama bertahun-tahun, benar-benar mengeluarkan perintah penguasa kota saat ini. Perintah penguasa kota adalah menyerahkan posisi penguasa kota kepada Jenderal Singh. Ketika Jenderal Yan melihat perintah tuan kota ini, dia juga terkejut, tapi ini adalah perintah penguasa kota, dan dia tidak berani menentangnya. Setelah menangani semuanya, Dev berencana untuk meninggalkan kota binatang, dan mendapatkan benda ajaib seperti kompas untuk bisa keluar masuk kota binatang dari Jenderal Singh. Dengan benda ini, Dev Chen dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota binatang. Ketika Dev memasuki kota binatang, dia juga dibawa oleh Sang Tua dengan benda semacam ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jenderal Singh, Dev mengucapkan selamat tinggal lagi kepada dua saudara-saudari Siong. Ketika dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Melanie, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan Melanie. Dev tidak terlalu peduli, dan kemudian meninggalkan Menshan Singh dan berjalan keluar dari kota binatang, tetapi tidak jauh dari kota binatang, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya di belakangnya. Alis Dev sedikit mengerutkan kening, dia tidak bisa habis pikir siapa yang berani mengikutinya saat ini. Siapa yang mengikutiku, keluarlah. Dev berhenti dan berkata dengan suara dingin. Dev sekarang memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa siapapun yang mengikutinya, mereka tidak bisa menjadi lawannya. Di seluruh kota binatang, bahkan Jenderal Singh dan yang lainnya bukanlah lawan dirinya sendiri, apalagi yang lain. Terlihat sosok mungil keluar dari balik pohon. Melanie? Apa yang kau lakukan? Dev bertanya dengan kaget ketika dia melihat bahwa saudara perempuan itu yang keluar. Saya ingin mengikuti Anda, kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti Anda. Kakakku sudah meninggal, aku tidak punya kerabat lagi. Melanie berkata pada Dev. Jangan ikuti aku. Ini terlalu berbahaya. Tinggallah di kota binatang. Saya sudah memberitahu Jenderal Singh untuk merawat Anda dengan baik. Dev Chen berkata kepada Melanie. Aku tidak peduli, aku akan mengikutimu. Saya tahu Anda tidak memandang saya. Aku tidak secantik Grace, tapi aku bertekad untuk selalu mengikutimu. Aku akan pergi kemanapun kau pergi. Jika Anda pikir saya menghalangi, Anda bisa menampar saya sampai mati sekarang. Hanya ketika aku mati aku akan menyerah, jika tidak, kau tidak bisa meninggalkanku. Melanie berkata tegas, terlihat dari matanya. Melihat mata tegas Melanie, Dev hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Ya, kau bisa mengikuti, tetapi jika kau dalam bahaya, aku tidak akan menyelamatkanmu. Tidak penting bagi saya untuk menyelamatkan hidupmu. Dev Chen menakuti Melanie dan berkata, aku tidak takut, aku akan mati jika aku mati, jangan khawatirkan aku. Melanie berkata sambil berdiri di sisi Dev. Dev hanya bisa membawa Melanie bersamanya, dan mereka berdua meninggalkan batas kota binatang. Ketika Melanie mengikuti Dev, melalui formasi ilusi di sekitar kota binatang, lalu melihat dunia luar, dia sangat bersemangatnya seperti seorang anak kecil. Dev membawa Melanie langsung ke kota Nanjing, Yulian masih menunggunya di kota Nanjing. Setelahnya Dev mengikuti Yulian dan kemudian pergi dengan pesawat terbang. Markas Aliansi Penyegelan Iblis. Setelah mengalami peristiwa dinasti Xiao,
Thomas menjadi jauh lebih jujur. Upeti 100 tahun itu telah diberikan, dan dia tidak berani membuat masalah dengan Dev. Dia menghabiskan sepanjang hari di aula utama tidak berlatih, tetapi hanya makan dan minum, dan seluruh tubuhnya tampak lelah karena terlalu banyak berpikir. Tapi hari ini, ketika Thomas sedang duduk di aula utama untuk berlatih, tiba-tiba sesosok perlahan masuk ke aula utama. Bajingan, brengsek, tidakkah kau tahu bahwa ketika aku berlatih, dilarang menggangguku? Thomas membuka mulutnya dan memarahi. Di aliansi penyegelan iblis, tidak ada yang berani menentangnya. Sebagai pemimpin aliansi, hak ini masih ada. Tapi sosok itu sepertinya tidak mendengar omelan Thomas, dan masih berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekat, Thomas mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa orang di depannya, dia bahkan tidak tahu, bukan dari aliansi penyegelan iblis. Siapa kau? Thomas menatap dengan waspada pada pemuda berbaju putih di depannya. Pemuda itu masih memegang pisau di tangannya, dan bilahnya memancarkan cahaya dingin. Mampu memasuki aulanya sendiri secara diam-diam, dan tidak ada penjaga yang mengetahui, Thomas tahu bahwa kekuatan pemuda di depannya pasti luar biasa. Kau adalah Thomas Zuo, pemimpin aliansi penyegelan iblis? Pemuda itu memandang Thomas dan bertanya. Oh ya, tidak buruk, kan? Thomas terus bertanya. Bawa aku ke dinasti Xiao dan temukan Dev. Kata pemuda itu. Mendengar bahwa dia sedang mencari Dev, Thomas sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru bangkit dan bertanya. Apakah kau dari istana ke-10? Pemuda itu hanya mengangguk sedikit dan tidak berbicara. Setelah melihat ini, Thomas buru-buru turun dengan ekspresi hormat. Menghadapi orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, dia adalah pemimpin tertinggi aliansi, dan menghadapi orang-orang dari istana ke-10, dia hanyalah seekor anjing goblok yang patuh. Kalau begitu, dinasti Xiao. Thomas ingin memperkenalkan dinasti Xiao. Bagaimanapun, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Tuan Xi memperpanjang keberuntungan dinasti Xiao selama ribuan tahun, yang sama saja dengan melindungi dinasti Xiao. Selain itu, Thomas juga telah melihat kekuatan Tuan Xi dengan matanya sendiri. Sekarang orang dari istana ke-10 ingin pergi ke dinasti Xiao untuk membalas dendam kepada Dev. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tapi sebelum Thomas selesai berbicara, pemuda itu hanya melirik Thomas dengan dingin, dan dia terkejut dengan apa yang dia katakan kemudian. Pemuda itu berjalan keluar, dan ketika Thomas melihat ini, dia hanya bisa mengikuti tanpa daya. Ketika Thomas mengikuti pemuda itu keluar dari aula utama, dia langsung bingung dan tercengang. Terlihat di luar aula utama, 12 biksu berpakaian hitam dengan pedang, satu persatu, berdiri seperti hantu. Kedua-belas orang ini ternyata berada di atas tingkat 5 alam Mahayana, dan beberapa dari mereka sama sekali tidak lebih lemah dari dirinya sama sekali. Dalam barisan ini, jika lawan mencari masalah, aliansi penyegelan iblis diperkirakan akan dihancurkan. Dan di depan 12 biksu berpakaian hitam ini, seorang biksu wanita yang mengenakan rok putih, biksu wanita itu terlihat sangat muda dan terlihat sangat anggun. Melihat pemuda itu keluar, biksu perempuan itu menyambutnya, Gabriel, bagaimana dengan itu? Kimberly, ayo pergi ke dinasti Xiao dan tunggu Dev. Dimanapun dia berada, dia pasti akan kembali ke dinasti Xiao. Gabriel dengan lembut membelai rambut Kimberly dan berkata, Ya, oke. Kimberly mengangguk. Ayo pergi. Gabriel berkata dengan enteng. Baik, Yang Mulia. Kedua-belas biksu berpakaian hitam itu menjawab serempak. Yang Mulia? Yang Mulia dari istana ke-10? Putra penguasa istana ke-10? Ketika Thomas mendengar nama ini, seluruh kepalanya kosong. Ada satu Yang Mulia yang pergi terakhir kali, dan sekarang ada yang lain. Berapa banyak anak laki-laki yang dimiliki penguasa istana ke-10? Thomas melihat lebih dekat, dan tentu saja, dia menemukan bahwa Gabriel ini memiliki banyak kesamaan dengan Yang Mulia ke-10 yang datang terakhir kali. Setelah mengetahui identitas pihak lain, Thomas menjadi lebih berhati-hati dan mengikuti semua orang langsung ke dinasti Xiao. Pernahkah kau melihat pria bernama Dev Chen itu? Dalam perjalanan, Gabriel bertanya pada Thomas. Oh ya, tentu, aku pernah melihatnya. Thomas mengangguk buru-buru. Ceritakan tentang dia, Gabriel berkata. Ini. Xiao. Thomas sedikit ragu.
Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Yang mulia, Dev terlihat kelas menengah rata-rata, dan tinggi badannya tidak terlalu tinggi. Tidak ada yang istimewa tentangnya, tetapi sejauh yang saya tahu, Dev memiliki banyak wanita di sisinya." Setelah Gabriel mendengarkan, dia melirik Thomas dengan dingin. "Apakah saya ingin mendengar itu?" Thomas sedikit gemetar, dan buru-buru melanjutkan, "Yang mulia, meskipun Dev memiliki kekuatan tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi, dia dapat bertarung melompati level, tetapi dia masih mengalami kesulitan berurusan dengan biksu tingkat 5 alam Mahayana." Mendengarkan kata-kata Thomas, Gabriel sedikit mengerutkan kening, tapi dia membunuh Rote. "What? Apa?" Thomas terkejut, dan seluruh tubuhnya hampir jatuh dari udara. Tuan Rote adalah puncak dari tingkat 9 alam Mahayana, jadi bagaimana Dev bisa membunuh Tuan Rote? Bahkan jika Dev luar biasa, itu tidak akan pernah mungkin. Tapi ada Tuan Si di belakang Dev, yang kekuatannya tidak dapat diprediksi. Tuan Rote dibunuh oleh Tuan Si dan dibangkitkan kembali. Ada juga penguasa wilayah barat. Setelah melihat Tuan Si, dia melarikan diri ketakutan. Thomas menceritakan kisah Dev secara mendetail. Gabriel sepertinya tidak terlalu terkejut, sepertinya dia sudah lama mendengar hal-hal ini. Jika tidak, mustahil baginya untuk langsung membiarkan Thomas membawa dirinya ke dinasti Xiao untuk menunggu Dev. Dev ada di kota binatang, tapi Gabriel tidak tahu di mana kota binatang itu, jadi jika dia ingin menemukan Dev, dia hanya bisa duduk dan menunggu di dinasti Xiao. Identitas Dev ini benar-benar luar biasa. Dengan sedikit kebingungan di mata Gabriel, dia melihat ke kejauhan dan berkata, "Thomas tidak berani berbicara, lagi pula, dia tidak tahu apa identitas Dev." Kimberly di samping Gabriel sedikit khawatir dan berkata, "Gabriel, orang di belakang Dev sangat kuat, jika kita cari dia sekarang, bukankah?" Kimberly melirik Gabriel, tapi dia tidak terus mengucapkan kata-kata berikutnya. Dia juga tahu bahwa Gabriel mengorbankan hidupnya untuk menjalankan tugas ini agar bisa bersamanya, untuk membawanya pergi dari istana ke-10. Namun, dia tidak ingin melihat Gabriel mati untuk ini. Gabriel menatap Kimberly dengan cinta di matanya, tersenyum tipis, dan berkata, "Sudah jelas bahwa ada master di belakang Dev Chen. Bahkan Dev Chen, aku mungkin bukan lawannya. Kekuatanku sama bagusnya dengan Rote. Jika dia bisa membunuh Rote, dia pasti bisa juga membunuhku. Lalu kenapa kau masih pergi mencari Dev?" Kimberly memandang Gabriel tanpa bisa dijelaskan, mengetahui bahwa dia sudah pasti mati, mengapa dia ingin pergi. Gabriel tersenyum kecil, "Aku tidak mencari Dev Chen untuk membalas dendam. Jika aku tidak membalas dendam, apa alasan bagi Dev Chen harus membunuhku?" "Kamu." Kimberly memandang Gabriel, sedikit tidak bisa menebaknya. Dan Thomas bahkan lebih bingung saat ini. Yang mulia dari istana ke-10 tidak mencari Dev untuk membalas dendam. Apa yang akan dia lakukan? Dunia mengatakan bahwa ras Protoss saya sombong dan angkuh, tetapi tidak semua klan dewa seperti ini. Saya tahu kekuatan saya, dan saya juga tahu berapa banyak kemampuan yang saya miliki. Saya akan sadar diri sepanjang waktu. Ayahku tidak menyukaiku, dia bahkan tidak mengakuiku sebagai anak laki-laki. Bukan hanya karena aku menyukaimu, tapi juga karena aku tidak cukup sombong dan aku selalu merendahkan diriku sendiri." Gabriel berkata perlahan. Mendengarkan kata-kata Gabriel, Thomas semakin bingung, tapi dia tidak berani bertanya lebih banyak. Sekarang dia hanya seorang guide. Selama dia membawa orang-orang ini ke dinasti Xiao, tugasnya akan selesai. "Apakah kau tahu mengapa aku menyukaimu?" "Itu karena karaktermu." Kimberly bersandar di bahu Gabriel, dengan senyum bahagia di wajahnya. Kota Nanjing. Dev dan Melanie sudah tiba. Berlarian sepanjang jalan telah melelahkan Melanie. Bagaimanapun, kekuatannya tidak bisa menandingi Dev. Namun kesegaran yang diberikan dunia luar kepadanya juga membuatnya melupakan kelelahannya. Oh, luar binasa, dunia di luar kota binatang sangat besar. Apa yang dikatakan Melanie itu dengan penuh emosi. Anda harus tahu bahwa ada 5 wilayah benua di dunia surga dan manusia, dan salah satunya, Gunung Iblis Surgawi di wilayah selatan, itu saja sudah sangat luas, ribuan mil luasnya. Dan kota binatang hanyalah kota kecil yang keberadaannya di sudut Gunung Iblis Surgawi. Jadi kota binatang tidak lebih dari setetes air di lautan dibandingkan dengan seluruh dunia surga dan manusia.
Itu sebabnya Melanie sangat terkejut, dunia yang terlalu besar ini mengejutkan dirinya. Setelah kau bersamaku untuk sementara waktu, kau akan dapat melihat lebih banyak tentang dunia. Melihat Melanie seperti itu, Dev tersenyum tipis. Tidak masalah melihat dunia, tapi terlalu melelahkan untuk berlarian seperti ini. Semua kekuatan spiritual dalam tubuh saya ini digunakan untuk berlarian. Melanie sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir, kita akan bertemu Yulian sebentar lagi, dan kita bisa naik pesawat tanpa harus terbang sendiri." Dev berkata, "What, pesawat? Apa itu pesawat?" Melanie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kau akan mengerti ketika kau melihatnya." Dev Chen juga tidak menjelaskan. Lagi pula, Melanie tidak bisa memahami penjelasannya meski Dev menjelaskannya. Sekarang Melanie seperti nenek tua memasuki Grandview Garden. Dia ingin tahu tentang segalanya dan tidak mengerti apa-apa. Ketika Dev menemukan Yulian, Yulian tidak bisa berkata-kata, tetapi terkejut ketika dia melihat gadis kecil di samping Dev. "Tuan Chen, siapa gadis ini?" Yulian bertanya. "Namanya Melanie, dia tidak berdaya, dan dia telah mengikutiku sepanjang jalan. Dia adalah ras binatang." Dev berkata, "Halo, nama saya Yulian Ji." Yulian mengulurkan tangannya dengan murah hati dan menjabat tangan Melanie. "Namamu adalah Yulian Ji. Apakah Anda memiliki pesawat terbang?" "Apa itu pesawat terbang? Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya?" Ketika Melanie melihat Yulian, dia sangat penasaran dan berkata, "Ini." Yulian terkejut, lalu menatap Dev. "Kau keluarkan pesawatnya, bawa dia tur, dan biarkan dia mengenalnya. Saya akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Pavilion Qian. Setelah meninggalkan kota Nanjing kali ini, saya tidak tahu kapan saya bisa kembali." Dev meminta Yulian untuk membawa Melanie melihat pesawat itu, dan dia pergi ke Pavilion Wantong untuk mencari Tuan Pavilion Qian. Dev mencari Tuan Pavilion Qian, satu untuk mengucapkan selamat tinggal, dan yang lainnya untuk bertanya tentang tulang abadi Raja Iblis Awan Merah. "Oke, aku mengerti." Yulian mengangguk. Sejak mengikuti Dev, Yulian juga menjadi jauh lebih dewasa dan stabil. Dinasti Xiao. Mackenzie Xiao membawa McKinney dan banyak elit dinasti Xiao ke langit bersama-sama. Di depan mereka, ada seorang pemuda berbaju putih, dan seorang wanita dengan rok putih diikuti oleh pemuda itu. Di belakang mereka berdua adalah Thomas. Di belakang Thomas, ada 12 biksu pedang yang berdiri, semuanya berada di atas tingkat 5 alam Mahayana. Melihat barisan ini, Mackenzie Xiao dan wajah semua orang menjadi serius. Thomas membawa orang ke sini, itu jelas bukan hal yang baik. Tapi di hadapan begitu banyak pria kuat, Mackenzie Xiao tidak takut, lagi pula, mereka juga memiliki pendukung di belakang dinasti Xiao. Tuan Xi telah menambahkan keberuntungan selama ribuan tahun ke dinasti Xiao. Meskipun orang-orang di depan mereka ini sangat kuat, mereka tidak dapat menggerakkan dinasti Xiao. "Thomas, apakah kau berani membawa orang-orang ke dinasti Xiaoku? Apakah kau juga ingin mati sekali lagi?" Mackenzie Xiao bertanya pada Thomas. Wajah Thomas menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak berani marah dan berkata, "Kaisar Xiao, jangan salah paham, saya hanya menunjukkan jalan kepada Yang Mulia Gabriel kali ini." "Yang Mulia sedang mencari Dev." "Yang Mulia?" Mackenzie Xiao memandang Gabriel, "Apakah kau dari istana ke-10? Gabriel mengangguk, "Ya." "Untuk apa kau mencari Tuan Chen? Apakah kau ingin balas dendam?" Mackenzie Xiao bertanya. "Saya baru saja datang ke sini dengan kekaguman karena reputasinya." Gabriel berkata. "Datang ke sini karena reputasinya?" Mackenzie Xiao sedikit bingung, tetapi dia tidak mempercayai kata-kata Gabriel, tetapi berkata dengan dingin, "Tuan Chen tidak berada di dinasti Xiao saya, dia telah pergi selama beberapa hari. Aku tahu, aku di sini untuk menunggunya." Tentu saja Gabriel tahu bahwa Dev tidak ada di sana. Mackenzie Xiao mengerutkan kening dan menatap Gabriel di depannya. Dia tidak mengerti, apa maksud orang-orang dari kuil ini? Dan sepertinya dia ada di sini tidak untuk bertarung, lagi pula, tidak ada permusuhan dari tubuhnya. "Tapi kami tidak tahu kapan Tuan Chen akan datang ke dinasti Xiao kami?" Mackenzie Xiao berkata. "Karena saya sudah datang, saya akan menunggu sampai kapanpun, tapi saya tahu Anda pasti bisa menghubunginya."
Setelah Gabriel selesai berbicara, tubuhnya perlahan turun, langsung ke tanah, lalu duduk bersila di atas batu besar. Melihat pemandangan ini, meskipun McKinsey Xiao penuh dengan keraguan, dia tidak punya cara lain selain membawa orang-orang kembali ke kota kekaisaran dan membiarkan Gabriel dengan orang-orang untuk menunggu di luar. Yang mulia, saya. Melihat McKinsey Xiao pergi, Thomas ingin meminta Gabriel dan pergi pulang sendiri. Dia tidak ingin berada di sini menunggu Dev tiba. Jika dia melakukannya saat itu, Tuan Xi akan berada di sini lagi, dan dia mungkin akan ketakutan sampai mati. Tapi dia tidak berani mengatakannya dengan jelas, jadi dia ragu-ragu. Apakah kau ingin pergi? Gabriel menatap Thomas. Meskipun mata Gabriel tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksenangan atau kemarahan, pandangan ini cukup membuat takut Thomas. Gabriel tidak menyangka Thomas tidak melakukan apapun, dia hanya membiarkan Thomas memimpin jalan. Tapi Thomas ini, sebagai pemimpin aliansi penyegelan iblis, sangat penakut dan tidak berguna, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk istana ke-10? Tidak, aku tidak pergi, Yang Mulia masih di sini, bagaimana saya bisa pergi? Thomas menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak berani mengatakan apa-apa tentang pergi sama sekali. Kimberly memandang Gabriel, yang duduk tegak, dan berkata, Gabriel, apakah kita benar-benar harus menunggu di sini? Saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Tenang, sayang, ini tidak akan lama. Gabriel tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa setelah McKinsey Xiao kembali, dia pasti akan memberitahu Dev, dan Dev tidak butuh waktu lama untuk kembali. Gabriel menebaknya dengan baik. Setelah McKinsey Xiao kembali, McKinsey Xiao segera meminta McKinney untuk menghubungi Dev menggunakan slip giok transmisi suara. Pada saat ini, Dev mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Pavilion Qian di kota Nanjing. Ketika dia menerima transmisi suara McKinney, Dev bergegas ke alun-alun dengan cemas, untuk membawa pesawat itu ke dinasti Xiao. Dev tidak menyangka, Tuan Xi telah maju, dan orang-orang dari istana ke-10 belum berhenti juga, malah mereka masih berani menyusahkan dinasti Xiao. Ketika Dev bergegas ke pesawat, Yulian sedang menjelaskan pesawat itu kepada Melanie. Terlihat Yulian memegang tangan Melanie dan mengajarinya dengan bergandengan tangan di belakang Melanie. Wajah Melanie agak merah, tapi dia sangat menikmatinya. Gerakan kedua orang itu sangat akrab, dan bagi orang luar, mereka terlihat seperti pasangan muda. Karena mereka terlalu menikmati keadaan, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Dev Chen sudah datang ke pesawat. Ehem. Cie. Setelah melihat ini, Dev Chen hanya bisa batuk 2 kali dengan sengaja. Mendengar suara itu, Yulian dan Melanie dengan panik melepaskan tangan mereka. Sekilas Dev Chen bisa melihat, wajah Melanie tersipu, memerah seperti pantat monyet, dan dia tidak berani menatap Dev dengan matanya, seolah-olah dia ketahuan selingkuh. Yulian tersenyum malu dan berkata, Tuan Dev Chen, saya mengajari Melanie cara mengendalikan pesawat. Ayo segera berangkat dan pergi ke dinasti Xiao. Dev berkata pada Yulian. Melihat Dev sangat cemas, Yulian bertanya, Tuan Dev Chen, apakah ada yang salah? Jangan tanya, ayo pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia memasuki kamar pesawat. Dia juga tidak ingin mengganggu hal-hal baik tentang Yulian dan Melanie. Jika Yulian dan Melanie bisa bersama, Dev akan bisa sedikit tidak khawatir. Kalau tidak, Melanie akan terus mengikutinya, dan Dev tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Memasuki ruangan, Dev Chen mulai berlatih, dan auranya menjadi semakin kuat di sekujur tubuhnya. Dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak bisa selalu mengandalkan Tuan Xi. Tuan Xi juga mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh musuh untuknya. Jika Anda memiliki musuh sendiri, Anda harus membunuh mereka sendiri. Kali ini orang-orang dari istana ke-10 datang ke dinasti Xiao lagi, sepertinya pihak lain tidak takut dipukuli. Dev memutuskan bahwa dia tidak akan pernah berbelas kasih kali ini. Dev, yang telah dipromosikan ke peringkat kedua alam Mahayana, dan kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi yang paling kurang dimiliki Dev sekarang adalah pengalaman. Meskipun wilayah telah tercapai, kecepatan kultivasi Dev di sepanjang jalan sangat cepat sehingga dalam beberapa pertempuran, Dev sangat tidak berpengalaman. Seringkali di alam yang sama, biksu dengan pengalaman tempur bertahun-tahun lebih kuat daripada mereka yang tidak berpengalaman. Saat berlatih,
Dev juga mengeluarkan batu giok dari formasi langit dan bumi besar itu. Dari 4 batu giok, Dev hanya bisa membuka 1, dan formasi lainnya batu giok tidak bisa dibuka, dan kesadaran ilahi tidak bisa masuk. Dia tahu bahwa setelah keempat batu giok dari formasi langit dan bumi besar diaktifkan, formasi langit dan bumi besar akan muncul, dan kemudian dia akan dapat menemukan waktu untuk memecahkan formasi itu. Sekarang Dev bahkan tidak tahu di mana formasi langit dan bumi yang besar itu, apalagi memecahkan formasi itu. Dev mencoba menyusukan kesadaran ilahinya sedikit ke dalam formasi kedua batu giok. Kesadaran ilahi Dev seperti benang tipis, dengan hati-hati menembus celah formasi kedua batu giok. Prosesnya sangat sulit, seolah-olah dia berpacu dengan waktu, melawan kekuatan segel yang tak terlihat. Butiran keringat halus berangsur-angsur keluar dari dahinya, tapi ada cahaya yang tak kunjung padam di matanya. Dengan setiap upaya, Dev bisa merasakan pantulan kekuatan segel. Itu adalah kekuatan kuno dan kuat yang tampaknya mengandung aturan dan ketertiban ketika dunia pertama kali dibuka. Namun, Dev tidak bergeming. Dia mengerahkan kekuatan spiritual dari seluruh tubuhnya, memadatkan pikirannya hingga ekstrim, dan menabrak segel yang tampaknya tidak bisa dihancurkan berulang kali. Tepat ketika Dev hampir kelelahan, dia tiba-tiba menangkap peluang yang tidak kentara. Kesempatan itu seperti bintang paling terang di langit malam, membimbingnya untuk menemukan kelemahan segel. Dev sangat gembira, dan segera memusatkan seluruh kekuatannya untuk membuat dampak akhir pada titik itu. Boom! Sebuah suara lembut bergema di lautan pengetahuan Dev, seolah-olah segel itu akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan runtuh. Segera setelah itu, semburan besar informasi mengalir ke lautan pengetahuan Dev, yang merupakan misteri tentang formasi di batu giok langit dan bumi kedua. Saat kesadaran ilahi Dev perlahan-lahan menembus ke dalam formasi langit dan bumi kedua dari elemen batu giok, sebuah kehidupan kuno dan perubahan muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, membawanya ke dalam situasi yang misterius dan tak terduga. Di dalam batu giok, aliran cahaya dan rune saling terkait, membentuk formasi yang kompleks dan megah. Formasi ini berputar perlahan, melepaskan fluktuasi energi yang berdebar-debar. Dev tenggelam dalam dunia yang dibangun dengan metode formasi ini. Pikirannya bergerak dengan cahaya dan bayangan yang mengalir, mencoba menangkap setiap perubahan halus dan memahami makna di balik setiap rune. Waktu sepertinya telah kehilangan maknanya di sini. Dev hanya merasa bahwa dia tampaknya beresonansi dengan dunia ini, dan setiap aura memiliki hubungan yang halus dengan formasi di sekitarnya. Lambat laun, ia mulai menyadari esensi dari formasi langit dan bumi yang besar ini bukan hanya formasi yang digunakan untuk penyegelan, tetapi juga pemahaman yang mendalam dan penerapan hukum-hukum alam antara langit dan bumi. Setiap rune adalah simulasi akurat dari aturan langit dan bumi, dan seluruh formasi adalah kumpulan dari simulasi ini, yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk mencapai efek yang hampir ajaib. Dalam pemahaman ini, Dev Chen menemukan bahwa untuk benar-benar menguasai dan memecahkan formasi langit dan bumi yang besar, kekuatan atau keterampilan saja tidak cukup. Kuncinya terletak pada persepsi dan adaptasi kekuatan tak kasat mata antara langit dan bumi. Apa yang perlu dia lakukan tidak hanya belajar bagaimana mengatur atau menginspirasi formasi seperti itu, tetapi yang lebih penting, belajar bagaimana hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan mendapatkan kekuatan darinya untuk melawan mereka yang melanggar eksistensi hukum alam. Saat Dev tenggelam dalam pemahaman yang mendalam ini, waktu di dunia luar berlalu dengan tenang. Tiba-tiba, getaran yang kuat mengganggu perenungannya. Dev menarik pikirannya dan menemukan bahwa dia tidak hanya berhasil membuka formasi kedua batu giok, tetapi juga keadaan pikiran dan pemahamannya tentang formasi tersebut telah membuat lompatan kualitatif. Dev tidak tahu bahwa saat dia memecahkan formasi kedua batu giok, sebuah penglihatan tentang surga yang turun dari langit di atas dunia surga dan manusia muncul, dan sepertinya ada sosok dalam cahaya itu, seolah-olah itu adalah dunia lain. Tetapi penglihatan ini menghilang hanya dalam sekejap, dan Dev tidak melihatnya. Tapi ini sudah cukup untuk mengejutkan banyak biksu dari alam surgawi, seperti batu besar yang dilempar ke danau yang tenang. Banyak kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia juga telah mengungkapkan status mereka saat ini. Tapi Dev tidak mengetahui hal ini. Setelah menggerakkan otot dan tulangnya, dia keluar dari ruangan.
Setelah berjalan keluar ruangan, Dev melihat Yulian dan Melanie berdiri di dek pesawat, melihat cakrawala di kejauhan. Yulian sepertinya memberitahu Melanie sesuatu. Dev hanya tersenyum dan tidak mengganggu mereka berdua. Yulian telah mengikutinya selama ini. Dengan ditemani Melanie kali ini, mungkin dia tidak akan terlalu kesepian. Selain itu, Melanie tidak lagi merasa sendirian, dan dia dapat dianggap telah memiliki rumah. Pesawat telah memasuki kawasan dinasti Xiao dan perlahan mendarat di kota kekaisaran. Kaisar Xiao membawa McKinley bersamanya, serta para menteri dinasti Xiao, yang semuanya sudah mengantri untuk menyambutnya. Untuk dinasti Xiao, Dev adalah seorang bangsawan. Tanpa Dev, bagaimana dinasti Xiao bisa mendapatkan keberuntungan Tuan Xi selama ribuan tahun? Pada saat ini, Gabriel, yang berada di luar kota kekaisaran, perlahan membuka matanya, tersenyum tipis, dan berkata, "Dia datang." "Bagaimana kau tahu?" Kimberly bertanya tanpa bisa dijelaskan. "Perasaan." Gabriel perlahan bangkit dari batu besar, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Kimberly juga memimpin orang-orangnya untuk mengikuti dengan cermat dan memasuki kota kekaisaran. Setelah pesawat mendarat, Dev membawa Yulian dan Melanie keluar dari pesawat, dan Kaisar Xiao membawa semua orang untuk segera menyambutnya. Sambutan besar itu mengejutkan Melanie. Dia tidak menyangka Dev Chen begitu dihormati di dunia ini. "Tuan Chen, istana ke-10 itu." Kaisar Xiao berjalan dengan cepat, dan hendak memberitahu Dev Chen dengan membicarakan situasi orang-orang dari istana ke-10. Tapi Dev Chen melambaikan tangannya, lalu berbalik untuk melihat kehampaan itu, dan berkata pelan, "Tak perlu dikatakan, mereka ada di sini." Terlihat kehampaan bergetar beberapa saat, dan kemudian sosok Gabriel perlahan muncul, dan di sebelah Gabriel ada Kimberly. Di belakang mereka ada 12 biksu berpakaian hitam tingkat 5 alam Mahayana, masing-masing memegang pedang, penuh dengan niat membunuh. Thomas mengikuti para biksu berpakaian hitam ini. Meskipun dia tidak bisa pergi, dia bersembunyi jauh. Dev mengikuti Gabriel itu dan saling memandang, dan keduanya sedikit mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Tingkat kedua alam Mahayana. Gabriel mengerutkan kening dan berkata, karena dia mendapat kabar bahwa Dev hanyalah seorang biksu tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi, bagaimana sekarang bisa menjadi tingkat kedua alam Mahayana? Dia pikir dia telah melihat pada orang yang salah. Lagi pula, Gabriel juga belum pernah melihat Dev. Ketika Kaisar Xiao melihat ini, dia juga terkejut. Dia tidak menyadarinya barusan. Pada saat ini, dia menemukan bahwa hanya dalam beberapa hari, alam Dev telah ditingkatkan ke tingkat kedua alam Mahayana. Kecepatan peningkatan ini sungguh luar biasa. Thomas, yang mengikuti pada akhirnya, juga membuat mulutnya kaget pada saat ini, dan dagunya hampir jatuh. Brengsek, Dev, kau, mengapa alammu menjadi tingkat kedua alam Mahayana? Thomas menunjuk Dev Chen dan berkata dengan terbata-bata. Dev mengabaikan Thomas, tetapi menatap Gabriel dan bertanya, apakah kau mencariku? Pada saat ini, Thomas tidak bisa lagi menatap mata Dev. Gabriel mengangguk, Gabriel Yun, Pangeran Istana ke-10. Gabriel dengan sopan menundukkan tangannya ke Dev. Semua orang yang melihat pemandangan ini sedikit terkejut. Bukankah Gabriel ini ingin membalas dendam kepada Dev? Sosok ini terlihat sopan dan sopan, tanpa niat membunuh sedikit pun. Dev membalas salam dengan tangannya di tangannya, Dev Chen. Saudara Chen, bisakah kita bicara empat mata? Gabriel berkata. Saudara Chen? Bicara empat mata? Bagaimana situasinya ini? Kaisar Xiao dan yang lainnya sedikit bingung. Faktanya, bahkan Dev sendiri sedikit bingung. Dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu oleh Gabriel ini. Bukankah orang-orang dari istana ke-10 ini selalu merepotkan mereka? Oke, segera. Dev mengangguk. Tuan Chen. Kaisar Xiao buru-buru ingin menghentikannya dengan cepat. Bagaimanapun, pihak lain juga merupakan puncak tingkat 9 alam Mahayana. Bahkan jika Dev sekarang dipromosikan menjadi tingkat kedua alam Mahayana, dia khawatir tidak sesederhana itu berurusan dengan biksu di puncak tingkat 9 alam Mahayana. Dan Kaisar Xiao tidak tahu obat apa yang dijual pihak lain di dalam labu. Jika ada jebakan, bukankah Dev Chen dalam bahaya? Dev melambaikan tangannya, membiarkan Kaisar Xiao untuk meninggalkannya sendirian, dan kemudian membuat isyarat undangan ke Gabriel.
Sosok kedua orang itu segera menghilang. Pada saat ini, orang-orang dari dinasti Xiao dan orang-orang dari Istana ke-10 saling memandang. Kedua protagonis itu pergi, mereka hanya bisa menunggu, tidak ada yang berani melakukan apapun. Pada saat ini, Dev berjalan berdampingan dengan Gabriel, dan tidak ada permusuhan di antara mereka berdua. Sebaliknya, mereka seperti teman lama selama bertahun-tahun. So, bagaimana? Kau akan membunuhku? Dev adalah orang pertama yang berbicara. Mengapa aku ingin membunuhmu? Gabriel tersenyum sedikit. Aku telah membunuh Rote. Dev Chen tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia tahu bahwa Rote berasal dari Istana ke-10, dan Rote itu sangat penting. Lalu kenapa? Ada masalah? Gabriel masih tersenyum. Saya membunuh orang dari Istana ke-10 Anda. Anda tidak datang kepada saya untuk membalas dendam, jadi untuk apa Anda mencari saya? Dev tidak tahan lagi. Apa yang akan dilakukan orang ini? Katakan saja secara langsung, anjing. Aku mencarimu, hanya ingin tahu tentangmu. Gabriel menatap lurus ke arah Dev, kamu memiliki aura dari 3 ras. Apakah Anda masih memiliki api pamungkas dari ras iblis? Kau membicarakan ini? Dev merentangkan telapak tangannya, dan api pamungkas iblis mulai berdetak di telapak tangannya. Bersambung ke episode 449. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.